Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para jamaah semuanya, para kolega dan sahabat-sahabat saya, mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini sekaligus mengawali ngaji kitab baru yang kita ampu pada pagi hari ini, dan itu kita lakukan setiap hari Kamis pagi, kitab Ayyuhal Walad dari taklifnya Imam Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Para salikin, dengan bersyukur pada Allah, moga-moga kita senantiasa akan mendapatkan rahmat dan ma'unahnya yang tiada tara, dan kita akan mendapatkan lindungan nanti di dunia sampai di akhirat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, para muhibbin, babai, para kiai, para punyai, mohon maaf saya membaca dan sedikit mensarai dari kitab ini. Moga-moga kami mendapatkan ridho para kiai, para alim, para ulama, dan tentu dapat karomahnya dari pengarang kitab Imam Ghazali buat kita semua, dan ini menjadi bekal di dalam hidup sehari-hari. Para salikin rahimakumullah, mari kita mulai membaca dan mengkaji kitab Ayyuhal Walad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab fil muqaddimah wa nawbihima bi ulumiha fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam kitab ini Syekh Imam Ghazali mengajak kita pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sesembahan selain Allah. Manusia bukan sesembahan, tapi seringkali manusia itu takut pada atasannya, takut pada kehilangan jabatan, tapi tidak takut pada Rabbul Alamin. Kita diingatkan itu, wal aqibatul lil muttaqin, dan berkesudahan, ya baik, berkesudahan husnul khotimah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bertakwa itu salah satunya ya harus selalu Rabbil Alamin, bukan Rabbil Nas, ya Rabbil Mal. Nah, ini manusia seringkali itu menuhankan pekerjaan. Kalau pekerjaan sudah menantang, itu udah urusan Rabbul Alam itu lupa. Apalagi kalau atasannya sudah mengultimatum harus masuk, kalau enggak, itu juga takut. Ya. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad, dan moga-moga kesejahteraan dan keselamatan selalu tercurahkan pada kekasihnya
manusia pilihan Muhammad Rasulullah SAW wa alihi wasma'in dan seluruh keluarganya bagi semua, termasuk umatnya kita ini. Jadi para salikin, ini intinya satu aja, kita itu harus menyudahi hidup itu husnul khotimah, karena itu wal akibatul lil muttaqin. Jadi satu saja para salikin, Allah itu menciptakan kita untuk sujud, liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita ndak naik pangkat, ndak punya duit, ya uangnya kekurangan, nggak usah susah. Yang penting kita sujud. Allah tidak nyuruh kok kita itu kaya. Allah nggak ada perintah kita itu berpoya-poya, hidup rumah makrom susun telu ya, gitu kan, rumah gedong makrom susun pitu gitu. Enggak. Lho ngono itu lho, menungso nek sujud kok kaya manuk. Nah tugasmu kamu itu untuk sujud. Lalu sujud kok malah nyut-nyutan. Tapi kalau urusan dunia digentu, di konsentrasi demikian rupa. Nah ini takutnya kita itu tidak wal akibatul lil muttaqin. Itu ya. Para salikin, saya lanjutkan. Iklam, ya, kitab ini menerangkan dulu prolognya ini. Iklam anna wahidan minat talabil muttaqaddimin lazama khidmata Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhuh. Jadi ini cerita diawali, iklam ketahui ya, anna wahidan, ada seseorang murid dari Syekh Imam Ghazali mutaqaddimi yang terdahulu, lazama khidmata Syekh, dia itu khidmah banget pada Imam Ghazali. Semua apa yang menjadi titahnya, apa yang menjadi pelajarannya ditelan, apa yang menjadi perilakunya diikuti. Siapa? Imam Ghazali ya. Beliau biasa menyebut juga Abi Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhuh. Jadi moga-moga beliau itu mendapatkan mensucikan ruh beliau. Biasanya para orang suci itu ada gelar di belakangnya itu QS ya. QS itu qaddasallahu ruh. Allah mensucikan ruhnya pada orang-orang yang suci seperti itu. Jadi seorang itu kira-kira bertanya pada Imam Ghazali lah, saya sudah ikut sekian lama gitu ya, wastaghala bit tahsili wa qira'atil ilmi alaihi, dan dia saya itu sudah belajar menghasilkan semua ilmu dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kitabnya itu diambil semua. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi dahulu kala ada seorang santri lah yang mengabdi berkhidmat kepada Imam Ghazali. Ia dengan tekun menuntut ilmu ya, apapun ada proses pencarian spiritual, dan dia mendapati seseorang tokoh yang disebut Imam Ghazali guruna ya, dan dia mengatakan, saya telah bermacam-macam kitab saya baca, atau kalau sekarang bermacam-macam kitab di pesantren kita lalap kira-kira gitu. Tapi tetap galau seseorang itu, muridnya Imam Ghazali. Mungkin kita juga gitu ya, ilmu syariat dipelajari, ilmu fikih siasah, ilmu macam-macam dipelajari, loh kok masih galau kira-kira gitu ya, apa ya. Ya kemudian beliaulah mengatakan bahwa saya kalau itu saya harus bertanya padaku, hatta jama'ata qa'iqal ulumi wastakmala fadha'ilan nafs. Dia menghimpun semua ilmu-ilmunya yang ada di Imam Ghazali, sehingga dia seseorang itu merasakan saya punya keunggulan pribadi ya, wastakmala fadha'ilan nafs. Saya itu pribadi yang alim loh kira-kira, tapi galau. Nah, ini ya. Tsumma annahu takaffara yauman fi halin nafsi wa khatara ala balihi. Kemudian terlintas di dalam dirinya itu, ia merenung
dalam kondisi dan pikirannya itu terlintas dalam pikirannya. Jadi ada terlintas. Apa ya yang tak golek ini ya? Belajar sudah, begini sudah. Nah, ya, wa qala inni qara'ta anwa'an minal ulmi wa sarafta ra'ani umri ala ta'miliha wa jam'iha. Kemudian umur saya tinggal ini dan saya sudah belajar sekian banyak dan saya telah menghabiskan masa muda saya mondok ini mondok itu, di mana-mana orang alim, di mana-mana menyebut dirinya itu tokoh agama, tapi dalam batinnya galau, ya. Seperti kita lah, belajar ini belajar itu nggak ada puas, tapi tetap galau para salikin, ya. Nah sekarang beliau apa? Wal an yang bagi li an a'lama ayyana uiha yanfa'u aghadan wa yu'annisuhu bi fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu. Kemudian dia ini, muridnya itu al-an. Nah, sekarang saat ini saya harus mencari, saya harus memutuskan yang babila ay alamat ilmu mana ayat ta'iha yunfa'un. Kita harus memilah ilmu mana yang bermanfaat buat saya, ya. Wa yu'anni fi qabri, yang nanti menjadi teman saya di akhirat. Jadi dalam ilmu tasawuf nomor 1 tuh ilmunya ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Ilmu syariat penting, ilmu kauniyah penting, tapi di atas ilmu, di atas syariat itu adab, dan adab itu adalah kuncinya ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Ya, bukan berarti ilmu yang lain tidak penting ya Bapak Ibu sekalian. Saya menyimpulkan kalau belum thariqah belum sempurna lah, ya, istilahnya begitu dengan segala hormat. Ya, pandainya sundul langit, ya bahasa Jawane ya ilmunya, bukunya, wah sak depo gitu ya. Kalau belum thariqah, belum ilmu tasawuf, itu dia tidak akan mampu bisa menjawab terhadap kegundahan. Ya, what the find, apa yang saya cari, kira-kira itu kan. Nah dengan demikian wa ayyul yanfa'u, dan ilmu mana yang tidak bermanfaat hatta atru, dan saya tinggalkan, tidak perlu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya biasanya begini: Allahumma a'udzubika min ilmi la yanfa. Lengkapnya itu gitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min du'a'i la yusma. Ini doa-doa orang thariqah biasanya gitu. Allahumma ini, ya Allah aku berlindung padamu, a'udzubika, berlindung, min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada yang ditambah min amal, dari amal dan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu hanya satu, yang kita mendekatkan diri pada Allah, dan itu bisa ke situ ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu dunia, ilmu-ilmu yang bersifat kekuasaan, dan itu menjauhkan dari etika, dan itu menjatuhkan diri kita pada Allah, itu pasti ilmu tidak bermanfaat. Ya, kita bisa ikut, kita bisa introspeksi para salikin ya, mana sih ilmu yang saya ingin lebih dekat dengan Allah, urusan dunia atau urusan akhirat, itu aja. Kalau semakin belajar ilmu ekonomi kok semakin jauh dari Allah, itu nggak bermanfaat, nggak berkah. Wa min qalbi yakhsha, dari hati yang tidak yakhsha, tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba, dari nafsu kita yang bergejolak seperti kuda Troya. Ses ingin kaya, ses ingin mendapat itu, ses saya iri dengan itu, ses saya ingin punya mobil. Wah, pokoknya nafsunya itu la tasba, tidak tenang. Wa min du'al yusma, kalau orang seperti itu biasanya du'aul la yusma, doanya itu enggak didengar oleh Allah. Ada namanya sebuah kanal yang tidak terbuka karena kekotoran jiwa ini, dan inilah yang
menjadi doa dari Rasulullah dalam hal ini. Jadi dengan demikian si seseorang ini, saya ulang para salikin, seseorang ini berdoa seperti itu, moga-moga saya ilmu yang gak bermanfaat jauhkan, dan saya ingin mendekat kepada Allah. Nah, pikiran-pikiran itu oleh murid ini selalu melekat dan menghantui pada murid tersebut. Ya, kemudian apa? Ya adalah saya tak nulis surat. Kata kira-kira gitu kan? Saya tak nulis surat kepada guru saya. Ya, kepada gurunya yaitu Imam Ghazali, tujuannya untuk meminta fatwa, menanyakan beberapa masalah dan memohon atau meminta nasihat serta doa-doa, sambil mengatakan, ya kira-kira di dalam surat itu, wahai Imam Ghazali, wahai guru saya, kira-kira wahai mursyid saya, kira-kira gitu, saya sudah membaca buku itu, semua kitab saya baca, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, kira-kira gitu kan. Nah, dalam seperti itu beliau mengucapkan masalah murid itu yang dia rasakan ditulis, namun yang kau inginkan, kata murid itu kepada guruku, surat saya itu tolong dijawab. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini muridnya itu agak menekan. Nah, guru, saya gundah. Saya merasakan selama ini nyari uang kok begini, kekuasaan begini, hidup saya kok semakin nggak tenang, semakin kaya kok nggak semakin tenang, semakin berjabatan saya kok lebih zalim, membunuh karakter orang itu kok biasa, menghambat karir seseorang kok biasa. Ya, memecat seseorang kok biasa. Saya gundah ya guruku, ya Imam Ghazali. Tapi tolonglah kegundahan saya tulis ini tolong dijawab dengan surat juga. Nah, gitulah cerita dari buku ini, kitab ini ya. Kemudian menulis lembaran-lembaran surat, dan bersama itu pula yang dia gundahkan selama hidup para salikin ya. Disebutkan di sini fastamarat hadil fikratu hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammad Ghazali rahimahullah taala istifta'an wa sa'alul masalih wa tamasi nasihatan wa du'a. Jadi tulis kegundahan, ya Allah rezeki saya kok enggak berkah, ya Allah kekuasaan itu di semua, anak-anak saya kok dirokok, bahasa Jawa ya, dikandani kok angel. Pertanyaannya, rezekimu itu halal tak? Ngasih makan pada anak-anak kok anak-anak sulit dikandani, sulit untuk dididik? Itu harus diintrospeksi semua ya. Qala in kana musafanat Syekh ka Ihya Ulumuddin wa ghairi wa tamsina ala jawabil masali. Jadi dia minta dijawab. Lakinna maksudin ayyatu Syekh hajati fi raqatin, dan dia menulis itu dengan hajat-hajatnya, mencari, ini istilahnya inquiry, fact finding in his life, kira-kira bahasa itu ya. Dia adalah inquiry, mencari fakta dan menemukan terhadap makna hidup ya. Wa a'mala bima fiha mutarrat umri insyaallah taala, dan saya akan mengamalkan kalau guru saya itu menulis pegangan hidup saya, agar tadi ilmunya bermanfaat, hatinya tenang, ya, rezekinya berkah, ya, doanya dikabulkan oleh Allah, hatinya tidak kuda kroya yang berkelana tak terkandung, dan doanya dikabulkan. Ya, kira-kira itu. Wa'mal bima fiha mutarra umri insyaallah taala, dan insyaallah ini saya menjadi pegangan sisa hidup saya. Fayaktubu Syekh hadhihi risalah ilahi jawabihi. Kemudian Syekh Imam Ghazali ini menulis jawaban dari kegundahan, kegelisahan dari muridnya itu untuk dituliskan juga di dalam satu risalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, risalahnya ini. Jadi mungkin umur kita, ya saya sudah 60, hampir 60, kurang hitungan bulan itu saya sudah 60. Ya tentu saya gundah juga. Saya sudah ini. Loh, apa sih yang saya cari?
Kalau ibu-ibu bapak sekalian umur 60 nggak gundah, umur 70 masih urusan dunia, umur 40 masih dari koda Troya dan agama tidak menjadi pegangan, nggak gundah. Itu sesuatu yang tanda-tanda orang itu jauh dari Allah. Jadi kalau kita betul-betul sedih terhadap diri kita, mengapa tidak dekat? Mengapa 40, 50, 60 uban kita sudah banyak, jenggotnya ini kalau kita pikir yang lain ya jenggotnya sudah putih, sudah rentah, kok nggak mau urusan akhirat? Ini sudah tanda-tanda. Nah, para salikin, mungkin Anda kita semua merasakan kegundahan seperti ini. Kalau kegundahan dirasakan seperti itu, ikuti kitab ini. Karena inilah kitab ditulis khusus oleh Imam Ghazali kepada muridnya dan kepada kita semua menjadi pegangan hidup. Jadi dengan demikian wis lah donya itu ora usah digoleki temen-temen wis teko dhewe. Ngono lah para salikin ya. Nah, jadi resepnya hidup, resepnya kita mendapatkan ketenangan hidup kitab ini Ayyuhal Walad. Nah, dengan demikian faktub maka ditulislah. Siapa yang menulis? Syekh artinya Imam Ghazali hadhihi risalah di dalam kitab ini ilaihi fi jawabi, dan inilah jawaban saya, kata Imam Ghazali. Ya, moga-moga ini juga menjadi pegangan hidup kita di dalam hidup sehari. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Iklam ayyuhal walad wal muhibbul aziz. Dijawab, hebat ya murid saya. Misalkan bapak ibu menulis saya, terus saya jawab, wahai orang tentang cinta yang mulia. Kira-kira seneng nggak? Muridnya dibalas oleh gurunya, nulisnya gitu. Iklam, ketahuilah ayyuhal walad, wahai anakku. Nah, kan? Jadi Imam Ghazali itu kalau memanggil murid-muridnya itu walad, ayyuhal walad, hai anakku. Bukan hei, enggak. Ayyuhal, wahai adinda. Ibu suami memanggil istri wahai adinda. Kan gitu kan? Atau calon yang itu kan berbeda daripada panggil nama. Ini dipanggil ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku, ayyuhal murid. Bukan dipanggil Mas Adrid, Adrid. Nah, ini ayyuhal Adrid. Kan gitu kan? Tentu bunga itu langsung mekrok di dalam dadanya, senengnya bukan main. Apalagi disebut wal muhibbul aziz, moga-moga engkau adalah orang yang tercinta dan orang yang terhormat. Inilah logika prosa puisinya Imam Ghazali, luar biasa. Orangnya halus ya. Atallahu ya baqa'aka bid'ati wa sallaka bika sabili ahabbihi. Kemudian muridnya itu disebutkan Allahu baqa'aka. Semoga Allah memanjangkan sisa umurmu ya, wasallaka biasa akhali, dan sisa hidupmu itu untuk apa? Untuk lebih taat pada Allah. Sabil berarti jalan. Nah, jalan itu pengertian adalah thariqah. Jadi ya ini bukan apa-apa ya, maaf ya. Kalau belum thariqah belum sempurna lah. Meskipun orang luar biasa, karena ingin sabili akhir, jadi jalan kepada yang dikasih oleh Allah itu hanya thariqah. Dan ini doanya Imam Ghazali kepada kita. Imam Ghazali itu adalah bagian dari Ahlus Sunnah Jamaah menilai kalau urusan tasawufnya itu orang Ahlus Sunnah Jamaah mengikuti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Kan gitu kan? Nah, beliau guru kita mengajarin itu. Pertanyaannya, kita sudah sabili ilallah belum? Kita sudah berjalan pada Allah belum? Apakah kita masih sabili ila dunya? Ya, oke. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadal kitab anna mansurat nasihah yaktabu min ma'dinil risalah, bahwa ya sebetulnya tersebar kok. Nasihat-nasihat saya itu sudah tersebar
kitab ini, Kimya Usahadah, kitab Imam Ghazali dan sebagainya. Ingkan dapat balagta min nasihat, kalau engkau itu sudah membaca semua nasihat-nasihat saya, fa iya hajatillaka fi tasihi. Kemudian apalagi ya yang akan saya nasihati kamu? Kan gitu kan? Itu loh sudah kok, ya. Wa illam yadlulka faqolali. Tapi jika engkau masih menginginkan nasihat, berceritalah padaku. Kira-kira gitu, tidak apa-apa. Kamu tanya, saya jawab. Mada hasala fi hadis sini madhiyah. Apakah yang kamu hasilkan selama bertahun-tahun dalam hidupmu? Umur 40 sudah jadi dosen, sudah jadi dekan, sudah jadi rektor, sudah jadi menteri, sudah jadi presiden. Apa sing kok boleh iki? Kan gitu ya. Nah, ini Imam Ghazali itu bertanya kepada muridnya, termasuk pada kita, madza hasolta fi hadis sinina madhiyah. Apa yang kamu hasilkan selama bertahun-tahun hidup seperti ini? Ya, apa sekarang yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Ini pesan pertama. Ayyuhal walad min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ya. Ini coba renungkan, kira-kira gitu kan. Ayyuhal walad, anakku, muridku, ya. Coba cari hadis Rasulullah. Apa? Wahai umatku, kata kira-kira gitu, pada wahai muridku. Kalau Rasulullah pada wahai umatku, apa? Qauluhu alaihi salam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu iqradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighalu bima la ya'nihi. Ini pelajaran pertama dari Imam Ghazali pada muridnya, tentu kepada kita, ya. Alamatu iradillah, tanda-tanda orang yang berpaling dari Allah. Jadi kalau sudah Allah berpaling, melengkos pada kita, itu paling kita takut itu. Nah, saya ingin menungso itu lah dipelengkosi atasannya wedine ra kaprah loh. Tapi kalau dipelengkosin oleh orang tua, oleh Allah, kok enggak ngefek ya. Maksiat tiap hari, nyari rezeki haram tiap hari, menfitnah tiap hari, enggak ngefek tuh. Nah, padahal di sini alamatu iradillahi ta'ala 'anil abdi, tanda-tanda Allah berpaling kepada seseorang hambanya itu apa? Istighaluhu bima la ya'nihi. Seseorang hamba itu, seseorang manusia itu ketungkul terhadap sesuatu yang urusannya tidak jelas dan tidak ada gunanya. Dunia tak kira bener dah ya, menungso tiap hari, ya rezeki saya tambah, iya ya Allah ya Rabbi. Ini loh, kalau orang sehari-hari yang dipikir dunia dan itu adalah istighol, tertungkul, tertutup urusan akhirat, tapi dia mementingkan layak nih yang tidak bermanfaat dan itu hanya sesaat, ini tanda-tanda dari orang itu akan diplengosi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita introspeksi ya para salikin rahmatullah. Dunia ya dunia, pangkat ya pangkat, rezeki ya rezeki, kekuasaan ya kekuasaan. Neng ojo menghalalkan segala cara. Neng itu bukan orang Jawa Barat ya, neng. Neng itu tetapi ya, orang Jawa neng tetapi. Jangan sampai kamu menfitnah orang lain. Jangan kamu menyakiti orang lain, ya? Dan itu adalah tanda dari kamu itu adalah istighol. Dan Allah itu adalah iqradillah. Allah akan melengos pada kita. Lho sing kok golek itu duweku lho, aku sing duwe kok ora dipleno, kok ora didelok. Kira-kira itu lho. Ana barang di depan kita. Ya kira-kira makanan enak. Loh, manusia itu yang dicari makanannya, bukan mencari minta pada yang punya. Kira-kira Gusti Allah melengos enggak? Dasar kamu itu, kami duitan,
kami kekuasaan. Ini bahasa Jawa ya, orang Tulungagung gitu. Serba uang, serba kekuasaan, serba jabatan, sudah lali karo aku sing duwe. Mosok serobot wae ndak. Tapi Allah itu Rahman Rahim, ya tetap dikasih. Urusan makan tetap dikasih. Saya tutup. Wa inna mra'ati dhahaba sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu min ibadah. Dan sesungguhnya seseorang sesaat pada umurnya bukan dalam suatu aktivitas yang diciptakan untuk berupaya beribadah, makhluk min ibadah, dan waktunya itu diciptakan digunakan tidak untuk ibadah, la jadidun atau alih hasratih, maka layaklah orang ini akan panjang dan terhempas kemalangannya nanti di yaumil akhir. Yuk kita introspeksi ya Bapak Ibu sekalian, para salikin. Dunya nggih dunya, rezeki nggih rezeki, pangkat nggih pangkat, kekuasaan nggih kekuasaan, dilampahi mawon, dijalani saja. Ndak usah digolakin teman-teman. Soalnya kalau kita golek teman-teman, nanti apa? Nanti kita itu adalah min alamati iqradillah ta'ala anil abdi istighaluhu bima la yakni. Moga-moga kita dijauhkan dari dunia yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kita dari Allah. Tetapi moga-moga Allah membukakan pintu kita, semua ilmu yang kita cari, rezeki yang kita cari itu dalam rangka taqarrub muraqabah ilallah, baik muraqabah dalam arti apa? Yang pertama ma'iyah, sifat, af'al. Muraqabah kan ada 3 kan? Yang suruh di sini ini lagi banyak tak santri di sini. Jadi muraqabah itu ada 3 af'al, perbuatan kita juga muraqabah pada Allah. Sifat kita mengikuti kesempurnaan Allah, berarti muraqabah dalam arti sifat. Dan yang ketiga adalah muraqabah ma'iyah kita yang hanya oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, moga-moga pada pagi hari ini kita mendapatkan ridha dan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Taala dengan kitab Ayyuhal Malak. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.